wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 1 akan melakukan survei rekayasa sungai di daerah Buluri. Jadi sungai ini dimanfaatkan untuk galian C. Sekarang kami berada di section 1 dan di sini kami akan melakukan pengukuran debit dan mengambil data yaitu luas penampang dan juga kecepatan. Let's check it out. Nah, sekarang kita berada di section 2, kita akan mengukur kecepatan, yaitu memakai botol aqua dan stopwatch. Ini teman-teman saya sedang melakukan pengukuran. Setelah kita melakukan pengukuran kecepatan, nah sekarang kita juga butuh data untuk luas penampang. Nah sekarang kita lagi melakukan pengukuran kedalaman penampang. Sekarang kita berada di section 3 dan kita akan melakukan hal yang sama seperti di section sebelumnya. Nah, baik, di sini ada data-data yang kelompok saya peroleh dari survei, yaitu di Sungai Buluri. Di sini ada untuk section 1 ada lebarnya 360 cm atau 3,6 meter, terus panjangnya 500 cm atau 5 meter, dan waktu untuk botolnya hanyut di sini ada T1, T2 sama T3. Nantinya kita mencari rata-rata dengan cara yaitu T1, T2, T3-nya kita tambah dan kita bagi 3. Kemudian di sini ada data dimensi sungainya. Ada kedalaman juga. Terus ini section 2 sama ada lebarnya 290 cm, ada panjang, ada waktu botol hanyut juga, dan rata-rata. Sama seperti tadi caranya. Di sini juga ada dimensi sungainya, kedalaman dan elevasi tempat pada section 2. Terus di section 3 juga ada lebar 165 cm, panjangnya 500 cm atau 5 meter, waktu botol hanyutnya juga ada, dan rata-ratanya sama juga seperti tadi. Caranya itu kita tambahkan semua T1, T2, T3 dan kita bagi 3. Kemudian ada dimensi sungai dan kedalaman serta elevasi pada section 3. Nah, di sini untuk bagian perhitungannya, untuk section 1 sendiri kita menghitung kecepatan terlebih dahulu. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya itu per section kami 500 cm atau 5 meter. Itu dari data panjang sungainya. Terus waktunya itu dari waktu rata-rata. Yang di situ 5,29 detik. Kemudian tinggal dibagi jarak bagi waktu, kami dapat 94,46 cm per detik atau 0,94 meter per detik. Nah, dan untuk luas penampangnya itu sendiri, A-nya itu kami menghitungnya di CAT
pada aplikasi CAT. Dari mana? Dari menggunakan data dimensi sungainya itu. Kami masukkan ke CAT dan kami peroleh data seperti ini. Nah, ini proses pembuatannya di CAT dilakukan teman saya. Itu kita gambar satu-satu sesuai data dari kedalaman sama dimensi sungai dan elevasi. Terus nanti areanya itu kita polyline dan kita akan mendapatkan luasan areanya. Ini contoh pada section 1. Di sini ada 6 bagian atau 6 bangun datar. Nah, itu ada segitiga, ada seperti trapesium. Nanti kita bisa tahu ya itu areanya, kita cari, kita plot, dan kita dapatkan areanya. Nah, kita lakukan pada masing-masing bagian hingga selesai. Nah, ini hasil-hasilnya yang telah kita plot memakai CAT, aplikasi CAT untuk tahu luasan areanya. Setelah itu kita totalkan nanti dan kita akan menghitung debitnya. Karena kecepatan dan luas penampangnya sudah kita tahu kan. Nah, rumus debitnya itu kecepatan dikali luas penampang. Kecepatannya di sini kita pakai 94,46 detik dan luas penampangnya itu 8.106 cm kuadrat. Nah, hasilnya itu sekian untuk sekian sentimeter per detik, dan ada juga versi 0,766 meter kubik per detiknya. Begitu juga untuk section 2 dan section 3 kita lakukan hal yang sama. Kita gambar dulu di CAT, kemudian luasan areanya juga nanti kita masukkan ke Excel dan kita hitung untuk debit section 2 dan 3 sama seperti section 1 tadi. Ini hasilnya, teman-teman dapat lihat. Nah, di sini kami juga akan melakukan percobaan menggunakan HECRAS data-datanya untuk buat luas penampang dan simulasinya. Nah, pertama itu kita sudah buat, kan di sini pertama ada edit geometric data. Nah, di sini awalnya kita river reach, kita gambar dulu saluran sungainya, bagaimana sungainya. Di sini setelah itu kita masukkan create cross sectionnya di sini. Nah, yang pertama kita buat untuk STA 0, yaitu di bagian hilir. Ini contohnya pakai data section 1. Nah, di sini ada masukkan station sama elevasi. Station sama elevasi ini kita dapat dari dimensi sungainya. Pas di HECRAS kita pakai yang satuannya meter. Di sini ada dimensi sama kedalaman sama elevasi. Dimensi sungainya itu kita taruh untuk di station sini, elevasinya itu dari elevasi setempat kita kurangi dengan kedalamannya ini. Nah, kita masukkan di sini.
Terus di sini ada downstream ridge line, ini dia jarak ke hilir, karena ini bagian hilir kan, jadi jaraknya itu awalnya masih 0. Terus di sini ada Manning's values, ini koefisien kekasaran. Kita pakai 0,03 itu karena itu adalah koefisien kekasaran sungai yang di alam pada umumnya. Terus di sini ada main channel bank station, yang kiri itu, yang paling kiri sini 0, terus yang paling kanan kita punya data itu 3,6. Nah, setelah itu kita apply, terus kita buat lagi yang untuk di bagian hulu. Nah, jarak dari hulunya itu kita 5 meter, jadi kita pakai 5 di sini. Terus kita masukkan juga station sama elevasi dan data-data yang lain seperti yang tadi. Kalau sudah, kita apply. Kan tadi sungainya kami tuh yang section 1 ini cuma 5 meter dari 5 sampai 0 sini. Ini kita tidak punya datanya kan, yang tiap bagi perpotongan-potongan ini. Karena kita tidak punya, kita bisa pakai di tools ini, kita as interpolation, terus kita win range di sini. Nah, kita bisa masukkan kita mau interpolasi jaraknya per berapa. Di sini kami per 1 meter ini. Nanti itu terinterpolasi. Kemudian setelah itu kita masukkan untuk menghitung bagian debitnya. Kita masukkan debitnya. Di sini kita pakai yang steady flow data. Terus kita range boundariesnya kita pakai yang non-WS. Kenapa? Karena yang non-WS itu ketika muka air di hilir itu salurannya lebih tinggi dari kedalaman kritiknya. Jadi kami coba pakai yang itu. Nah, di sini kita panjang sungainya 5, dan kalau ulangnya kita coba yang Q10 tahun. Ini debitnya 0,766 itu dari perhitungan di Excel di sini untuk section 1. Q kecepatan kali luas penampang 0,766 itu kami masukkan. Nah, setelah dimasukkan, di sini kita run bagian yang steady flow simulation yang ini. Kita compute saja. Nah, ini biru semua berarti tidak ada data yang salah. Kita close, kita run. Nah, hasilnya itu kita bisa lihat simulasi bagaimana penampang sungai itu kalau terisi airnya. Begini penampang sungai kami yang section 1 kalau ada airnya. Ini cross section, terus ini profilnya seperti ini, dan ini ada grafik velocity-nya. Apa velocity? Itu grafik kecepatannya. Jadi di sini semakin panjang itu dia semakin menurun grafiknya. Dan ini juga kita bisa lihat 3D view-nya. Nah ini kan tadi sebelumnya itu tidak ada yang tadi saya katakan di interpolasi ini. Jadinya ada penampang-penampangnya ini yang diinterpolasi. Tadinya kan hanya di ujung sini yang STA0 sama yang STA5, tapi di tengah-tengahnya ada karena kita interpolasi. Ini bentuk 3D-nya gitu. Penampang sungai, ini contohnya yang di section 1. Ini tabel outputnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ada debit, STA, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.